Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada presentasi research kami yang berjudul Optimize the Basecamp Parameter for Clustering Sulawesi Earthquake Data 2019 until 2023 based on depth using grid search. Penelitian ini merupakan kolaborasi antara Universitas Mercu Buana Jakarta dengan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Ketua Penelitian Rushendra Eskom MT, dengan anggota penelitian Muhammad Yusuf Eskom MCS, dan Odi Oktorawijaya Eskom. Untuk Ketua Mitra, Insinyur Joko Prabowo SSI MSI, dengan anggota mitra Andri Setiaji SSI MTI dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Aktivitas seismik di Pulau Sulawesi menjadi latar belakang penelitian kami, di mana Pulau Sulawesi terletak dalam cincin api Pasifik. Wilayah Sulawesi merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas seismik cukup padat di Indonesia. Pulau ini memiliki struktur geologi yang kompleks dengan beberapa sesar aktif, termasuk sesar Palu Koro, Walane, Matano, Lawanopo, dan Gorontalo. Memahami distribusi spasial gempa bumi di sepanjang sesar-sesar ini sangat penting untuk mitigasi resiko bencana. Literatur review. Untuk literatur review ini menjadi dasar dari penelitian kami. Yang pertama, yaitu aktivitas seismik di wilayah Sulawesi, di mana wilayah ini terletak dalam cincin api Pasifik yang terkenal dengan aktivitas seismik yang cukup tinggi. Pulau ini juga memiliki struktur geologi yang kompleks dengan beberapa sesar aktif termasuk sesar Palu Koro, Walane, Matano, Lawanopo, dan Gorontalo. Kemudian yang kedua, algoritma di Basecamp atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Algoritma ini sering digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data seismik. Di Basecamp cukup efektif dalam mendeteksi cluster dengan bentuk arbiter dalam dataset yang memiliki noise. Kemudian, yang ketiga, untuk mengevaluasi kualitas cluster, kami menggunakan 3 metrik evaluasi. Yang pertama, silhouette score, yaitu untuk mengukur seberapa mirip suatu objek dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lainnya. Pada silhouette score, skor tertinggi menunjukkan klaster yang terdefinisi dengan baik. Untuk matriks evaluasi kedua, kami menggunakan Davis-Baldwin Index atau DBI. Matriks ini mengukur rata-rata rasio kemiripan antara setiap klaster dengan klaster yang paling mirip dengannya. Nilai DBI yang lebih rendah menunjukkan pemisahan dan kepadatan klaster yang lebih baik. Dan untuk matrik evaluasi yang terakhir, yaitu Chalinsky-Harabas Index atau CH Index, yaitu untuk mengevaluasi rasio dispersi antara klaster dan dalam klaster. Nilai CH yang lebih tinggi menunjukkan klaster yang terdefinisi dengan baik. Selanjutnya, untuk literatur review yang keempat, yaitu pentingnya informasi kedalaman pada gempa bumi. Kedalaman pada gempa bumi merupakan parameter penting untuk menginterpretasikan proses tektonik. Data kedalaman memberikan wawasan tentang asal dan potensi dampak dari peristiwa seismik. Pada studi sebelumnya, kurangnya memperhatikan kedalaman gempa menyebabkan celah dalam analisis. Selanjutnya, untuk literatur kelima, yaitu adalah optimasi parameter di Basecamp untuk data seismik. Dengan mengoptimalkan parameter di Basecamp, yaitu nilai epsilon dan min points, dapat meningkatkan kualitas clustering. Penyesuaian parameter ini membantu dalam menangkap distribusi data seismik dengan baik. Dengan 3 metrik evaluasi yang tadi membantu dalam memilih parameter yang optimal untuk hasil clustering menggunakan DBSCAN ini. Metodologi penelitian. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dan pra-pemrosesan data. Tahapan ini kami mengumpulkan data event gempa bumi wilayah Sulawesi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dari website repositori gempa bumi milik BMKG. Dataset awal yang telah kami kumpulkan berjumlah 10.255 catatan gempa. Kemudian, setelah dilakukan pengecekan duplikasi data dan entry yang tidak valid,
Dataset yang kami analisa berjumlah 10.238. Pada prapenprosesan data, kami memasukkan informasi kedalaman sebagai fitur penting untuk analisis clustering. Fitur lokasi dan kedalaman dipilih sebagai fitur utama karena korelasi kuatnya dengan frekuensi dan intensitas gempa. Tahapan selanjutnya adalah hyperparameter tuning dan grid search. Efektivitas DBScan tergantung pada penyetelan dua parameter utama, yaitu nilai epsilon dan minimum points. Parameter epsilon menentukan jarak maksimum di mana titik dianggap sebagai bagian dari klaster yang sama. Dan min points menentukan jumlah minimum titik yang diperlukan dalam radius epsilon untuk membentuk sebuah klaster. Proses tuning sistematis dilakukan dengan menguji berbagai nilai epsilon dan min points untuk mengevaluasi kualitas klaster. Nilai epsilon diuji mulai dari 0,1 hingga 0,5 dengan increment sebesar 0,1. Dan nilai min points diuji mulai dari 6 hingga 60 dengan increment sebesar 6. Dari setiap pengujian pada proses grid search, model kami melakukan evaluasi berdasarkan 3 matriks evaluasi sebelum diimplementasikan dan divisualisasikan ke dalam model DBScan. Setelah proses hypertuning dan grid search, kami menemukan beberapa nilai parameter yang terbaik menurut 3 matrik evaluasi, kemudian diimplementasikan ke dalam model DBScan. Setelah penerapan parameter hasil grid search ke dalam model DBScan, kami menganalisa berdasarkan hasil visualisasi clustering. Cluster yang dihasilkan divisualisasikan menggunakan gradien warna yang mewakili kedalaman gempa, memfasilitasi diferensiasi berdasarkan variasi kedalaman di seluruh Sulawesi. Hasil clustering divisualisasikan melalui plot peta yang dilapisi dengan garis sesar, memetakan setiap klaster berdasarkan koordinat geografis dan kode warna untuk mencerminkan variasi kedalaman di setiap klasternya. Visualisasi ini memberikan perspektif komprehensif tentang distribusi klaster kedalaman relatif terhadap struktur tektonik, meningkatkan pemahaman tentang pola seismik dan resiko di wilayah Sulawesi. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah hasil. Dari metode grid search memberikan parameter optimal yang berbeda untuk setiap metrik evaluasi. Metrik-metrik ini membantu menilai kualitas clustering, membimbing pemilihan parameter untuk pembentukan klaster yang lebih baik dalam data gempa Sulawesi. Parameter optimal yang dihasilkan menurut 3 metrik evaluasi, diantaranya yang pertama yaitu adalah silhouette score dengan parameter optimal epsilon 0,4 dan min point 50. Untuk Davis-Baldwin Index, parameter optimal untuk nilai epsilon berada di 0,2 dan min point 7. Dan yang terakhir, untuk matrik evaluasi Chalinsky-Harabas Index, parameter optimal epsilonnya berada di 0,2 dan min point 54. Dari hasil parameter optimal menurut 3 metrik evaluasi tersebut di atas, kemudian diimplementasikan ke dalam model DBScan untuk melihat secara visualisasi. Parameter terbaik menurut silhouette score, model kami membentuk hanya satu klaster saja. Untuk parameter terbaik menurut Davis-Baldwin Index, telah membentuk 4 klaster, dengan pusat klaster yang masih tumpang tindih di dalam visualisasinya. Sedangkan parameter terbaik menurut matrik evaluasi Chalinsky-Harabas telah menghasilkan 9 klaster. Namun untuk hasil pemisahan klaster pada parameter terbaik ini, menunjukkan pemisahan klaster yang cukup baik. Diskusi. Identifikasi parameter optimal. Dalam diskusi penelitian ini, kami menggunakan visualisasi dalam model dan evaluasi Chalinsky-Harabas Index menggunakan metode grid search. Visualisasi ini mengungkapkan 9 klaster yang memberikan wawasan tentang kedalaman epicentrum gempa di wilayah Sulawesi. Kami juga memvisualisasikan hubungan antara kedalaman rata-rata dan magnitudo rata-rata di seluruh klaster menggunakan plot Hexbin. Heatmap overlay mengidentifikasi area dengan magnitudo rata-rata yang lebih tinggi, meningkatkan interpretabilitas data. Beberapa temuan dalam Hexbin plot. Yang pertama, tidak ada korelasi linear yang kuat antara kedalaman gempa dan magnitudo rata-rata. Kemudian yang kedua, gempa dangkal rentan 0 sampai 20 km menunjukkan variasi magnitudo yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, klaster 5 dan 7 menunjukkan magnitudo rata-rata tertinggi
berkisar antara 3,6 magnitudo sampai 3,7 magnitudo. Kemudian temuan yang keempat, gempa yang lebih dalam dari 100 km cenderung memiliki magnitudo rata-rata lebih rendah, yaitu berkisar di antara 3,0 magnitudo sampai 3,2 magnitudo. Kemudian yang kelima, kedalaman dangkal dengan magnitudo tinggi mengindikasikan potensi bahaya seismik yang lebih tinggi karena sifat rapuh dari kerak bumi. Kemudian temuan keenam, Klaster -1 atau noise menunjukkan rentan kedalaman yang lebih luas, tetapi magnitudo lebih rendah, menunjukkan peristiwa seismik yang lebih lemah atau titik data yang klaster dengan buruk. Kesimpulan, mengoptimalkan parameter di Basecamp untuk clustering data gempa Sulawesi tahun 2019 sampai 2023 berdasarkan kedalaman menggunakan metode grid search. Parameter optimal yang dicapai adalah epsilon sebesar 0,2 dan mean point sebanyak 54, dengan skor Chalinsky-Harabas Index 956,63 yang menghasilkan 9 klaster. Beberapa temuan, yaitu diantaranya yang pertama, klaster yang berbeda. Gempa dangkal 0-20 km menunjukkan variasi magnitudo yang lebih besar dan magnitudo rata-rata yang lebih tinggi, di sekitaran 3,6 magnitud sampai 3,7 magnitud. Gempa yang lebih dalam, di kedalaman lebih besar dari 100 km, memiliki magnitudo rata-rata yang lebih rendah, yaitu di sekitaran 3,0 magnitud sampai 3,2 magnitud. Kemudian, temuan yang kedua yaitu adalah potensi bahaya seismik. Gempa dangkal dengan magnitudo tinggi menunjukkan potensi bahaya seismik karena kerak bumi yang rapuh. Titik noise menunjukkan peristiwa seismik yang lebih lemah atau data yang tersebar. Kemudian temuan yang ketiga yaitu adalah klaster signifikan. Klaster signifikan yang pertama yaitu adalah klaster 0, 2, 4, dan 6 menunjukkan adanya aktivitas seismik yang cukup tinggi pada kedalaman yang relatif dangkal, di kisaran 0-20 km. Aktivitas seismik yang signifikan di sini berarti bahwa klaster-klaster ini memiliki frekuensi gempa yang tinggi dan magnitudo yang bervariasi cukup besar pada kedalaman ini. Kedalaman yang dimaksud di sini adalah sekitar 0 hingga 20 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi yang terjadi pada kedalaman ini biasanya berada di lapisan kerak bumi yang paling atas dan rentan. Gempa bumi yang terjadi pada kedalaman dangkal cenderung menyebabkan guncangan tanah yang lebih kuat di permukaan. Ini disebabkan oleh jarak yang lebih pendek antara pusat gempa dan permukaan tanah, sehingga energi gempa bumi lebih cepat dan lebih intens dirasakan di permukaan. Untuk klaster 1, 3, dan 7, bahaya sedang pada kedalaman menengah. Gempa bumi pada kedalaman menengah cenderung memiliki intensitas yang lebih rendah di permukaan dibandingkan dengan gempa dangkal. Namun, mereka masih dapat menyebabkan kerusakan signifikan tergantung pada magnitudo dan lokasi epicentrum. Aktivitas seismik pada kedalaman menengah seringkali berkaitan dengan proses tektonik seperti subduksi dan pergerakan lempeng yang lebih dalam. Pada klaster 5, diidentifikasi sebagai klaster yang menunjukkan aktivitas subduksi dalam. Subduksi adalah proses di mana satu lempeng tektonik bergerak ke bawah lempeng lain dan menyusup ke dalam mantel bumi. Aktivitas subduksi terjadi pada kedalaman yang cukup besar, seringkali lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Proses ini biasanya terkait dengan zona subduksi di mana lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua. Karena gempa di klaster ini terjadi pada kedalaman yang sangat besar atau sangat dalam, dampaknya di permukaan bumi cenderung minimal. Ini berarti bahwa meskipun gempa tersebut memiliki magnitudo yang signifikan, intensitas guncangan yang dirasakan di permukaan jauh lebih rendah. Energi gempa yang dilepaskan menyebar lebih banyak sebelum mencapai ke permukaan, sehingga mengurangi dampak destruktif di area permukaan. Pada klaster 8, diidentifikasi dengan gempa-gempa yang terjadi pada kedalaman yang signifikan di bawah permukaan bumi. Kedalaman yang besar ini menunjukkan bahwa gempa-gempa tersebut terjadi di bawah lapisan kerak bumi. Lebih tepatnya di dalam mantel bumi, di mana proses subduksi terjadi. Proses subduksi adalah ketika satu lempeng tektonik bergerak ke bawah lempeng lain dan menyusup ke dalam mantel bumi. Implikasi dari penelitian ini yaitu adalah strategi mitigasi bencana, yaitu diantaranya yang pertama infrastruktur tahan gempa, kemudian implementasi sistem peringatan dini gempa bumi di wilayah Sulawesi, kemudian adanya edukasi kepada publik untuk lebih memahami dan mengurangi resiko seismik di wilayah Sulawesi.
Secara keseluruhan, klaster dengan aktivitas seismik yang signifikan pada kedalaman dangkal yang mengindikasikan potensi bahaya seismik yang lebih tinggi di wilayah tersebut akibat efek guncangan tanah yang lebih kuat. Ini penting untuk dipertimbangkan dalam upaya mitigasi resiko bencana seperti penguatan infrastruktur dan sistem peringatan dini. Nah, course relevan pada research ini adalah yang pertama yaitu adalah Data Science and Machine Learning. Kemudian yang kedua adalah Advanced Clustering Techniques. Kemudian yang ketiga adalah Seismology and Earthquake Engineering. Yang keempat, Geospatial Analysis. Yang kelima, Python Programming for Data Analysis. Kemudian yang keenam adalah Disaster Risk Management. Demikian presentasi dari penelitian yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.